Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Ika Sriwulandari dan teman saya Kozin Nur Ihsan. Untuk pertemuan mata kuliah Total Quality Management ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang materi pertama, yaitu ruang lingkup dan konsep Total Quality Management. Apa sih itu yang dimaksud dengan Total Quality Management? Total Quality Management sendiri merupakan suatu sistem manajemen atau suatu pendekatan yang dilakukan dalam proses menjalankan sebuah usaha dengan memaksimumkan daya saing melalui proses penyempurnaan secara terus-menerus atas suatu produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi yang ada, yang kemudian bertujuan meningkatkan kepuasan konsumen secara berkelanjutan tanpa merugikan pihak manapun. Kemudian untuk konsep dari Total Quality Management sendiri ini terdiri dari 3 unsur utama yang harus dipahami, yaitu total, quality atau kualitas, dan juga manajemen. Konsep dari Total Quality Management ini merupakan sistem manajemen yang berfokus pada kualitas atau mutu sebagai strategi usaha yang berorientasi atau berpusat kepada kepuasan konsumen yang bertujuan untuk menjamin kepuasan konsumen itu tersendiri tanpa adanya pihak yang dirugikan. Arti di sini hampir sama dengan pengertian dari Total Quality Management itu sendiri. Dengan penerapan sistem TQM ini dalam organisasi maupun perusahaan pastinya memberikan manfaat juga yang dapat diambil, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas SDM yang ada. Dengan menggunakan sistem TQM ini dapat juga meningkatkan kualitas SDM yang ada pada sebuah organisasi ataupun perusahaan, dan juga dapat melakukan perbaikan kualitas secara terus-menerus berjangka panjang, dan juga dapat memperbaiki posisi persaingan ke depannya. Kemudian upaya perbaikan kualitas juga dapat mempengaruhi peningkatan pengeluaran atau output yang bebas dari kerusakan ataupun produk cacat. Jadi perbaikan kualitas secara terus-menerus ini akan meningkatkan pengeluaran atau dalam kata lain, produk yang dijual itu akan lebih baik dan tidak terdapat kerusakan maupun produk cacat karena adanya perbaikan tadi, dan juga berkurangnya produk cacat tadi maupun produk gagal. Maka secara otomatis juga dapat disimpulkan bahwa biaya operasi ataupun biaya proses yang dikeluarkan itu juga ikut berkurang, sehingga laba yang dihasilkan lebih besar. Kemudian prinsip utama dalam TQM itu ada 4. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Nah, di sini kepuasan pelanggan itu konsepnya mengenai kualitas dan pelanggan yang diperluas. Jadi kualitas ini di sini tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi ditentukan oleh pelanggan. Jadi kualitas antara produk yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Dan itu meliputi internal maupun eksternal. Kemudian aspek terhadap setiap orang. Nah, di sini aspek terhadap setiap orang ini termasuk setiap karyawan yang ada di sebuah perusahaan tersebut ya. Jadi semua orang yang dalam proses Total Quality Management ini berperan aktif dan menambahkan karyawan itu menjadi SDM sebuah organisasi yang dapat bernilai lebih dan juga lebih berkualitas. Dan juga manajemen berdasarkan fakta. Nah, di sini maksudnya setiap keputusan yang dihasilkan itu selalu berdasarkan data dan bukan sekedar perasaan. Kemudian yang keempat adalah perbaikan berkesinambungan. Nah, di sini yang kuncinya merupakan perbaikan secara terus-menerus, secara berkepanjangan menggunakan Total Quality Management yang benar.
selanjutnya akan saya teruskan, yakni ada sejarah TKM. Sejarah TKM sendiri dimulai dari hampir 5 dekade yang lalu, yang mana istilah TKM mulai ada kemudian tumbuh dan berkembang sebagai hasil sintesis dari berbagai sumber. Semula ide TKM ini muncul pertama kali di Amerika Serikat, tetapi kemudian diorganisasikan atau dilaksanakannya itu di beberapa perusahaan yang ada di Jepang. Dan untuk 2 orang pakar yang merupakan suhu atau ahlinya dalam bidang TKM itu ada di Amerika juga ada, baik di Amerika maupun di Jepang itu ada, yaitu W. Edward Deming dan Joseph M. Juran. Nah, dan untuk Edward Deming di sini memiliki peran terutama dalam mengajarkan betapa pentingnya pihak manajemen suatu perusahaan harus bertanggung jawab penuh dalam penerapan sistem kualitas produk secara total dalam menghasilkan produk yang baik dan tidak cacat. Jadi lebih difokuskan kepada produknya. Selanjutnya untuk karakteristik dan unsur pokok total quality management. Nah, pertama yakni ada faktor pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Jadi lebih fokus ke pelanggannya, meminta pendapat dari pelanggan gimana produknya dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya ada memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. Jadi lebih menerapkan, lebih fokus atau lebih obsesi atau lebih ya itu tadi, lebih memperhatikan terkait kualitasnya. Selanjutnya menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengambil keputusan dan pemecahan masalah. Jadi harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Selanjutnya memiliki komitmen jangka panjang. Daripada TKM ini mereka lebih ke komitmen jangka panjang. Jadi produk itu sesuai terus, tidak mengalami beberapa permasalahan seperti itu. Lebih menghindari beberapa permasalahan pada produk. Terus faktor penyebab kegagalan total quality management atau TQM. Yang pertama, kesenjangan komitmen manajemen puncak. Nah, ini tadi seperti yang sebelumnya tadi, yaitu ketika terjadi kesenjangan komitmen manajemen puncak, itu maksudnya ketika komitmennya tidak stabil, itu maka bisa menyebabkan kegagalan pada sistem TQM. Selanjutnya, salah memfokuskan perhatiannya. Jadi apabila salah memfokuskan perhatiannya, seperti tadi tidak mengarah ke produknya bagaimana dan sebagainya, itu malah yang lainnya, sehingga dalam produknya tersebut terlalaikan, itu juga bisa menyebabkan kegagalan TKM. Selanjutnya, tidak sedianya karyawannya memadai dan mendukung. Jadi ketika ada pesanan produk yang sangat banyak atau meningkat dengan banyak drastis dan tidak dibanding dengan karyawan yang memadai dan mendukung, maka ya akan mengalami kekurangan atau tersendat dalam produk tersebut. Selanjutnya, hanya mengandalkan pelatihan semata. Jadi pada sistem TKM itu gagal hanya ketika hanya mengandalkan pelatihan semata, tidak terus menerus, cuma sekali 2 kali gitu saja, tidak terus menerus. Jadi ya mungkin ada sebagian itu yang kurang maksimal untuk menerapkan TKM seperti itu. Ya, selanjutnya selesai ya, mungkin dari kami hanya itu dari saya dan Ikasri yang dapat dipresentasikan. Apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.